berjumpa lagi untuk kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Aku sih mengundang kita semua untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ya. Kita mau angkat pujian selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, kita adik-adik, kita menyembah Tuhan. Kita berikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara online. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga tolong kami
untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Christine undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai masuknya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jangan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jangan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jangan nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Kita mau angkat pujian lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan Tuhan berjanji akan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua, menyertai kita semua. Kita angkat pujian ini ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita angkat pujian ini lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita masih melanjutkan pujian kita ya. Iblis itu musuh kita, jangan lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita.
yang mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yang mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia menolong kita untuk kita mengalahkan si iblis yang jahat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujianku, buka hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan pujian ini lagi ya. Kita mau sama-sama belajar untuk kita bernyanyi lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin saat ini. Waktu yang singkat ini kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami supaya boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, sewaktu Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan suatu janji bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur. Itulah tema kita pada hari ini, Roh Kudus hadir di hari Pentakosta. Ya, adik-adik,
pernah mendengar Pentakosta? Nah, Pentakosta ini dari zaman Perjanjian Lama itu sudah ada, di mana Pentakosta ini adalah hari raya panen bagi orang-orang Yahudi, sehingga semua orang-orang baik Yahudi maupun bukan Yahudi, mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, pas pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan itu turun. Nah, sebelum kita membaca lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut mengenai Roh Kudus, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bagi adik-adik yang sudah menemukan, kita bisa sama-sama ikut membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya. Nah, pada pasal yang pertama itu sudah kita dengarkan firman ini minggu lalu, yaitu Yesus terangkat ke surga. Dan sebelumnya Tuhan Yesus juga memberi janji bahwa akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, ya. Nah, saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan ya, bahwa murid-muridnya harus tetap berkumpul bersama, berdoa, kemudian juga membaca firman Tuhan, sama-sama berkumpul, sama-sama sharing firman Tuhan. Nah, kemudian mereka berkumpul, orang-orang percaya itu berkumpul pada suatu tempat, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi saat itu orang Yahudi dan yang bukan Yahudi sedang berkumpul di Yerusalem. Tapi karena ada tiupan angin yang keras sekali, tiupan angin keras yang bunyinya kencang sekali, mereka semua berkumpul di rumah tersebut, ya. Mereka mendengar kok bunyinya apa? Kencang sekali, ada apa? Dan mereka bisa melihat ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran lalu hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Maka ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Murid-murid ini menerima Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini bukan bahasa roh, tapi bahasa dari bangsa-bangsa lain. Mereka itu biasa di Alkitab dikatakan mereka itu sehari-hari berbicara dengan bahasa Aram, ya. Tapi pada saat itu setelah menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan bahasa dari bangsa-bangsa lain yang belum pernah dipelajari, ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang, ya, bingung dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya. Jadi mereka itu banyak sekali orang yang berkumpul, lalu mereka bingung, loh ini bahasanya kita kan beda bangsanya. Dia kan bukan bangsa kita, kenapa dia bisa ngomong bahasa kita, gitu ya. Jadi murid-murid sendiri mereka bercakap-cakap, mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyaksikan tentang kabar dari kisah perjalanan, kisah Tuhan Yesus dari awal sampai disalib, mati, dibangkitkan naik surga, semua dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain itu
mereka mengerti ya, mereka mendengar, oh itu bahasa saya, dan benar-benar dia mengerti. Tapi dia juga sambil bingung ya, ini kenapa bisa gitu ya. Mereka itu semua tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya. Kemudian lebih lanjut di pasal 2 ayat 14 sampai ke 40 ya. Di sini Petrus ya dengan sangat berani, dia seperti berkhotbah gitu, menceritakan di hadapan ribuan orang tentang kisah Yesus. Dan dia sambil menegur, juga sambil menasehati, sambil mengajar, sambil memberitakan bahwa ayo percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan segera datang kembali ya. Dan dia sangat-sangat menjelaskan Yesus itu adalah anak Allah, Yesus yang menanggung dosa kita. Saat itu banyak sekali yang percaya dan memberi diri mereka dibaptis, kira-kira ada 3.000 orang ya, sangat banyak ya. Di sini bukannya kemampuan dari Petrus ataupun dari rasul-rasul lain, tapi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus ya. Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan keberanian dalam melayani sebagai saksi Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak seumur kita, apa yang kita bisa kita lakukan ya? Nah, Roh Kudus juga sama, sudah dicurahkan kepada adik-adik. Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Oh puji Tuhan, hari ini hari cuacanya baik. Oh puji Tuhan, tadi ulangan di sekolah aku bisa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau ada tetangga atau teman-teman yang berbeda kepercayaannya, juga kita bisa sharing ya. Wah puji Tuhan, Tuhan Yesus dia mendengar doa saya. Tuhan Yesus menyembuhkan, ada adik saya sedang sakit atau mama papa saya lagi sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada teman-teman yang belum percaya dan sakit, katakan, oh nanti aku berdoa untuk kamu ya, supaya Tuhan Yesus sembuhkan kamu ya. Apa saja, tidak usah disiapkan Roh Kudus yang akan berbicara, yang akan menaruh percakapan, pembicaraan, apa yang harus adik-adik katakan, Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya yang akan memberikan kepada adik-adik ya. Di sini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Aduh, nanti bagaimana ya, mau ngomong apa ya? Apa yang aku bisa lakukan ya dengan umur aku yang sekarang ya? Nanti Roh Kudus yang memampukan. Karena Roh Kudus sudah hadir dalam masing-masing kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mika, kitab Mika 3 ayat 8a. Kitab Mika pasal 3 ayat 8a. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan. Kita ulangin ya. Kitab Mika 3 ayat 8a. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan. Tuhan sudah hadir di dalam hati kita, dan sekalipun kita tidak bisa melihat, tapi di sepanjang waktu, di segala tempat dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada melalui Roh Kudusnya. Saat Tuhan Yesus belum naik ke surga, Tuhan Yesus terbatas di suatu tempat, di suatu waktu bersama dengan murid-muridnya. Tapi bangsa lain tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus menepati janjinya, memberikan seorang penolong, seorang penghibur yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dengan setiap orang percaya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, kita jangan sampai mendukakan, menyakiti hati Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa, supaya kita mematuhi firman Tuhan, supaya kita menaati orang tua, supaya selalu melakukan firman Tuhan, melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Nah, itu Tuhan, itu Roh Kudus yang sudah berbicara dalam hati kita, dan kita mau mentaati juga Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, itu tentang Pentakosta. Selama dari kenaikan Tuhan Yesus selama 10 hari, murid-muridnya dia sama-sama berdoa bersama, berkumpul bersama. Kemudian betul pada hari Pentakosta, hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan, Roh Kudus turun ya. Nah, suatu mujizat bisa terjadi dan banyak sekali saat itu orang bisa percaya. Saat ini Tuhan Yesus juga memakai adik-adik, memakai kita semua menjadi alatnya, menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Karena Tuhan berpesan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu dia suatu amanat agung, tugas untuk kita semua. Kita mau menyaksikan kasih kebaikan Tuhan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan. Ya, amin ya adik-adik. Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti memampukan kita.
Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara firman-Nya dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan, menceritakan Injil, firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami sejak kecil, sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati kami semua, juga keluarga besar kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kamu boleh memberikan persembahan untuk pelayanan gereja Bukit Duit melalui rekening yang akan nanti tertera pada layar adik-adik, dan juga bisa scan kode QRIS yang nanti juga akan tampil. Kamu boleh minta tolong mama dan papa ya. Nah, sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Berilah yang Baik, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti jelaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti jelaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya, dan saatnya kita untuk mengakhiri ibadah online kita, dan kita berjumpa lagi minggu depan ya. Yuk kita sama-sama akan mengangkat satu pujian Bapa terima kasih, kemudian kita akan menutup di dalam Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, menolong, menjaga kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan, tolong keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kami. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.